Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi menarik apa yang dikatakan Pak Arief begitu ya, bahwa kemudian tidak hanya pemberian insentif tetapi juga harus ada kebijakan yang lebih besar lagi. Mungkin Pak Faisal bisa menambahkan sebenarnya kerangka kebijakan seperti apa lagi sih Pak yang mungkin dibutuhkan yang saat ini belum ada, belum bisa mewadahi terhadap usaha-usaha kecil ini sendiri Pak? Ya, karena stuck di mikro. Jadi 99% usaha di Indonesia itu mikro, 99%. Kecilnya sedikit, lebih sedikit lagi menengah, sangat sedikit lagi kecil. Nah si mikro ini, itu nggak bisa naik kelas. Dan yang tadi Pak Arief, kalau untuk di desa, pertanian itu kan jadi ujung tombak ya. Itu akan bikin terbang itu. Bagaimana membuat dia naik kelas aja. Kalau dia naik kelas ini, pengangguran selesai. Satu UMKM menyerap 2 tenaga kerja udah ada yang nganggur. Itu UMKM plus ekonomi desa plus pertanian gitu. Jadi pertanian dengan menerapkan tadi teknologi tepat guna di pedesaan. Supaya jam kerja petani ini cuma 100-an jam. Kalau kita kan kerja 300 jam. Ya kalau kerjanya sedikit, pendapatnya sedikit. Makanya pertanian didampingi oleh kegiatan industri yang menggunakan tepat guna. Kalau saya salah koreksi ya Pak ya. Kedua, segmen terbesar masyarakat Indonesia adalah pekerja. Anda bisa bayangkan hanya 1/5 dari pekerja yang punya kontrak tertulis permanen. 2/3-nya tanpa kontrak sama sekali. Jadi sebagian besar pekerja ini ada di sektor informal. Nah angkatlah sektor informal ini, karena sektor informal ya dia nggak ada perlindungan apa-apa kan, sudah di bawah rentan dia. Kemudian yang ketiga, industrialisasi. Tadi ada industrialisasi di pedesaan, ada industrialisasi. Sekarang industri itu sekarang merosot terus ya. Peranannya tinggal 18,3% di dalam PDB. Dia penyerap lapangan kerja formal terbesar. Jadi untuk meningkatkan informal tidak ada kata lain, industrialisasi tadi. Syukur-syukur harmonis gitu ya, desa dengan di perkotaan. Karena isu ketimpangan ini isu di kota sebetulnya. Angka ketimpangan di kota lebih besar daripada di desa. Tapi kenapa di desa ketimpangannya rendah? Ya hampir semua miskin gitu. Gitu jadi makanya merata dengan pendapatan yang lebih sedikit. Oleh karena itu industri tidak ada pilihan lain menurut saya. Dan industri ini lebih mudah diredistribusi karena dia menyumbang 1/3 dari penerimaan pajak negara. Nah dari pajak negara itulah distribusi untuk bantuan sosial atau pengeluaran untuk belanja sosialnya bisa ditingkatkan. Sehingga betul-betul dari segala arah insya Allah 5-10 tahun lagi kita akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik dan juga bisa pemerataan itu jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Baik, kita akan melanjutkan diskusi tetapi kita akan lihat dulu apa hasil dari jajak pendapat yang kami sudah lakukan lagi di media sosial berikut ini pemirsa. Apakah adil bila pemerintah mendahulukan usaha kecil dibandingkan usaha besar? 89% mengatakan adil. Nah, ini jadi memang ada juga dari pemirsa yang dalam arti mereka merasa memang akan adil jika pemerintah mendahulukan usaha kecil dibandingkan dengan usaha besar begitu. Saya ingin pendapat dari Pak Sukidi juga. Pak Sukidi, ini kan ada narasi keadilan sosial, ekonomi yang tadi dikatakan juga harus berjalan bersamaan, beriringan seperti itu. Tetapi apakah kita bisa dikatakan boleh optimis harus begitu tadi Pak Arief mengatakan, apa jangan-jangan masih ya sudah ini mimpi saja begitu Pak? Tentu saja idealnya kita optimis menatap masa depan. Idealnya ya. Tetapi fakta-fakta yang disampaikan oleh Bang Faisal itu tidak menopang spirit optimisme itu. Kalau dalam transformasi sosialnya seperti apa berarti yang idealnya? Misalnya sektor informal tadi. Itu sektor informal kan rentan sekali. Kalau misalnya dia tidak bekerja kembali, ya dia akan jatuh miskin.
dan masyarakat kita yang rentan miskin itu besar sekali, mayoritas Bang Faisal ya. Sementara 60% itu mayoritas masyarakat kita rentan miskin. Sementara 25 juta lebih mereka hidup dalam kemiskinan. Karena itu negara itu harus hadir. Dan sebenarnya yang kita butuhkan pemimpin hari ini dan ke depan adalah pemimpin yang betul-betul menghadirkan negara untuk membela kelompok ini. Kita harus jujur. Tanpa itu Indonesia akan mengalami kesenjangan yang terus naik. Dengan cara apa? Pertama, saya percaya bahwa pintu terbaik untuk melakukan dan mengatasi ketimpangan sosial ini adalah dengan pendidikan. Itu artinya apa? Artinya pemerintah harus membangun infrastruktur terbaik di pendidikan, terutama dalam pendidikan, terutama di kantong-kantong kemiskinan itu. Ini seperti di negara Amerika, negara Masjid misalnya, negara-negara yang justru miskin itu diberikan sekolah terbaik. Agar apa? Agar kaum fakir miskin itu bisa memperoleh pendidikan terbaik. Kuncinya di situ. Itu tidak dilakukan dengan baik gitu. Infrastruktur lebih diarahkan ke hal-hal lain ketimbang infrastruktur dalam konteks memperbaiki infrastruktur pendidikan, fasilitas, guru dengan honor yang layak, kemudian method of learning yang lebih dialogis, lebih menginspirasi anak agar berani bertanya, tradisi saintifik yang lemah sekali. Karena apa? Karena tidak ada masyarakat maju di atas fondasi masyarakat yang percaya pada tahayul. Dan karena itu ini serius, ini yang fondasional. Karena itu cara memperbaikinya itu yang fondasional. Tumbuhkan tradisi untuk percaya pada sains, pada reason, pada etos bahwa agama yang benar itu adalah yang bisa menopang satu spirit kerja yang produktif. Karena tanpa itu kita hanya berputar tentang sesuatu hal yang kita sebenarnya berjalan di tempat gitu. Pemimpin datang silih berganti, tapi ketimpangan terus naik, kemiskinan itu kan turun hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan itu dengan indikasi kemiskinan yang sangat rendah. Coba kalau kita gunakan rekomendasi dari Oxford dan UNDP misalnya, yang disebut dengan multidimensional poverty, kemiskinan multidimensional, mayoritas masyarakat kita jatuh miskin. Karena apa? Karena mereka tidak punya akses pada pendidikan yang berkualitas, mereka tidak punya akses pada standar hidup yang layak, dan mereka tidak punya akses pada kesehatan yang prima. Dan itu hanya dimiliki oleh kelompok the have. Mereka yang kaya raya itu. Baik. Nah ini banyak sekali berarti PR-nya untuk pemerintah begitu ya. Tadi kalau masukan dari Pak Sukidi dimulai dari infrastruktur pendidikannya. Tadi juga sempat ada masukan dari sisi kesehatannya juga untuk memperbaiki SDM. Ada transformasi desa atau penguatan desa. Nah kalau Pak Arief melihatnya dengan banyaknya masukan ini kemudian memulainya dari mana untuk mengentaskan ketimpangan ini sendiri Pak Arief? Ya saya kira harus ada satu platform besar ya. Baik, satu bagaimana kita terhadap UMKM itu, satu memberikan hal-hal sifatnya teknis, akses teknologi, akses lahan, akses finansial, akses market, tapi pada saat yang sama juga ada perlindungan. Seperti misalnya gini Mbak, ini gandum itu kan impornya kan dalam 10 tahun naik 3 kali. Dari 4 juta ton menjadi kurang lebih 11 juta ton. Ya. Kalau itu bisa disubstitusi, karena secara teknologi sudah selesai sebenarnya membuat mie dari jagung, dari ganyong, dari sukun, dari sagu, semua sudah selesai. Nah kalau dari singkong juga, jadi kalau itu misalnya pemerintah katakanlah membuat suatu kebijakan yang afirmatif ya, bahwa setiap 10 ton impor terigu atau impor gandum, maka ada kewajiban untuk menyerap 1 ton produk lokal yang substitusi impor. Karena lama-lama bisa naik, sekarang 1, besok 2, 3, sampai hari 1 banding 1 misalnya. Itu saya kira akan bisa membuat desa menggeliat. Karena apa? Karena begitu ada kebutuhan tepung dari cassava, tepung dari sagu dan sebagainya, kemudian akhirnya desa butuh untuk produksi. Dan itulah petani-petani menjadi bergairah karena apa? Karena ada market yang besar. Jadi sebenarnya kan kita tidak hanya bicara hulu, kalau tidak ada jaminan hilir.
Jadi jaminan pasar itu menjadi penting buat petani agar apa? Agar dia mendapatkan kepastian ketika berproduksi itu mendapatkan hasil yang memadai. Nah, sehingga kalau tadi dengan kebijakan rasio tadi itu bisa berjalan, maka desa-desa akan menggeliat dan pertumbuhan desa akan semakin bagus. Dan itu saya kira salah satu opsi mengatasi ketimpangan ya dengan mendorong substitusi impor itu. Karena begitu makin lama makin tinggi importasi itu, ya artinya kebutuhan terhadap produk-produk lokal semakin berkurang, ya berarti kan desa tingkat pertumbuhannya tidak akan bisa tinggi pertanian di pedesaan ya, dan saya yakin itu berbahaya juga ketimpangan dalam jangka panjang. Nah sekarang kan Mbak Zakia lama-lama kan suka makan roti pagi kan, makan mie pagi, nggak makan nasi lagi ya kan, lama-lama kan terus akan naik terus. Sehingga itu sekali lagi kebijakan afirmasi perlindungan terhadap pelaku-pelaku kecil yang bisa mensubstitusi impor itulah yang menurut saya harus didorong. Jadi multi level policy ini harus dilakukan ya, sekali lagi kesimpulannya satu adalah yang sifatnya bantuan teknis ya, berupa akses pada teknologi, akses finansial. Kemudian yang kedua adalah ya perlindungan. Mau nggak mau itu rakyat kita kok. Rakyat kita, dan kemudian ini bisa menjadi kekuatan yang membuat ekonomi kita lebih resilient. Karena desa tumbuh, kemudian pertanian tumbuh baik. Ketika desa tumbuh baik dan sebagainya, itu fondasi yang sangat bagus untuk industrialisasi sektor apapun. Karena apa? Karena masyarakat punya daya beli. Ya kan, masyarakat pedesa punya daya beli. Nah, tapi saya sepakat dengan tadi, Mas Sukidi tadi, bahwa sektor pendidikan menjadi faktor yang penting. Karena pelaku-pelaku di pedesaan pun bukan pelaku-pelaku dengan unskilled labor, tapi juga harus dengan skill labor. Baik. Jadi masukannya adalah dimulai dari pedesaan ya. Ini akan sebagai penguatan juga untuk kedepannya. Dan juga tadi dikatakan bahwa transformasi ekonomi dan sosial harus beriringan berjalannya. Dan jangan lupa juga untuk kemudian juga adanya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ini yang juga merata agar kemudian ketimpangan sosial ini juga bisa semakin kecil jaraknya. Baik, pemirsa, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Prof. Arief Satria, Pak Faisal Basri, dan juga Pak Sukidi sudah bergabung di Visi Negarawan. Kita akan jumpa lagi pada Jumat pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.